Kaisar Lin, aku di sini untuk membantumu. Pada saat ini, Taois Wuji datang bergegas, memegang kepala hantu tua berambut merah di tangannya. Melihat Taois Wuji datang, Lin Chong menghela napas lega. Dia tahu bahwa jika pertarungan dilanjutkan, dia tidak akan mampu bertahan. Pertarungan terus-menerus telah menghabiskan sebagian besar tenaganya. Tuan, berhati-hatilah, roh jahat anak ini sangat kuat, dan Tuan harus waspada terhadap tipu dayanya yang kotor. Lin Chong memberi instruksi pada Taois Wuji. Saya mengerti. Taois Wuji mengangguk. Tuan Muda Ming telah menunggu kesempatan untuk melelahkan dirinya. Sekarang, meskipun Taois Wuji telah membunuh hantu tua berambut merah, dia pasti telah menghabiskan banyak kekuatannya. Satu lagi yang mencari kematian, hebat. Tuan Muda Ming tertawa mengejek. Mengenai kematian hantu tua berambut merah, Tuan Muda Ming tidak peduli sama sekali. Mereka hanyalah pelayan dari 4 alam bawah. Jika mereka mati, ya mati saja. Tidak ada yang perlu disesali. Taois Wuji memegang pengocok di tangannya dan mulai bertarung dengan mayat-mayat jahat itu. Namun, begitu pertarungan dimulai, Taois Wuji juga merasa kelelahan, karena mayat jahat lawan memang terlalu kuat, dan jumlahnya terlalu banyak. Pendeta Tao Wuji hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Tuan Muda Ming berdiri di atas kapal tulang, memperhatikan semuanya dengan tenang. Dia bisa saja menunggu sampai semua orang kelelahan lalu membunuh mereka satu persatu, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Tikus tidak akan dimakan sampai ia kelelahan. Tuan Chen, kami sudah sampai. Li Chunfeng dan Nan Batian juga datang. Meskipun mereka sedikit malu, mereka juga membunuh hantu tua berjubah merah dan hantu tua berwajah merah. Kalian berdua harus pergi dan membantu Taois Wuji dan mencoba bertahan sedikit lebih lama. Chen Ping berkata kepada Li Chunfeng dan Nan Batian. Keduanya mengangguk dan langsung bergabung dalam pertempuran. Dengan tambahan kedua orang ini, Taois Wuji langsung menghilangkan banyak tekanan, tetapi masih terlalu sulit bagi mereka bertiga untuk menang. Mereka bertiga baru saja mengalami pertempuran hebat, dan sekarang agak sulit bagi mereka untuk melawan zombie jahat ini. Di sisi lain, Tuan Muda Ming memandang semua orang dengan senyuman di wajahnya. Dia belum bertindak. Jika Tuan Muda Ming ini bergerak, Taois Wuji dan yang lainnya pasti langsung kalah. Chen Ping menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga berlatih teknik konsentrasi pikiran agar cepat pulih. Dia selalu berpikir bahwa dengan kota matahari bulan dan merekrut Li Chunfeng dan Nan Batian, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia para dewa dan manusia. Tapi sekarang, menghadapi keempat dunia bawah ini sudah sangat sulit. Bagaimana dengan Sekte Huofen? Chen Ping pusing memikirkannya saja. Dengan kemampuannya saat ini, bisakah dia menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian dari Sekte Huofen, yang merupakan nomor 1 di alam surga dan manusia? Perkelahian masih terjadi dan Wu Wanglen berada di ambang kehancuran. Kalau saja tidak ada tangga menuju surga yang menopangnya, tanah Wu Wang pasti sudah hancur dan lenyap sejak lama. Pada saat ini, di ujung tangga, seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun, memegang pedang di tangannya, sedang duduk di anak tangga terakhir. Di belakang pemuda itu, ada seorang lelaki tua berambut putih dengan senyuman di wajahnya, kekuatan surga melonjak di sekelilingnya. Tuan, orang-orang ini tidak memasuki tangga surgawi untuk berlatih, tetapi malah mulai bertarung satu sama lain. Mereka menghancurkan tangga surgawi, apa yang harus kita lakukan? Pemuda itu bertanya pada lelaki tua itu. Jangan khawatir, mereka tidak bisa dihancurkan. Setelah waktu ini, aku tidak akan menerima lagi para kultivator dari alam surgawi. Mereka adalah sekelompok orang bodoh. Biarkan mereka berkultivasi dan naik ke tingkatan mereka sendiri. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit kecewa. Orang bernama Master Ming itu terlalu sok penting. Aku ingin memberinya pelajaran. Pemuda itu juga sangat tidak senang dengan Tuan Muda Ming. Tidak, lelaki tua itu buru-buru menghentikannya. Tuan,
apakah Anda juga takut dengan 4 alam baka? Pemuda itu bertanya dengan bingung. 4 dunia bawah tidak ada apa-apanya. Aku bisa menghancurkan mereka hanya dengan 1 tarikan napas. Orang tua itu tampak meremehkan, lalu melirik Chen Ping dan berkata, pemuda bermarga Chen itu tidak bisa dianggap enteng. Jika dia naik ke surga, aku akan melepaskannya. Anak laki-laki, pada saat ini, pertempuran di negeri Wuwang masih berlangsung, dan kedua belah pihak tampaknya haus darah. Saat Chen Ping sedang dalam masa pemulihan, ada banyak mata yang menatapnya dengan niat jahat, bagaikan binatang buas yang memata-matai mangsanya secara rahasia. Chen Ping tahu bahwa orang-orang ini sedang menatap busur Raja Ilahinya. Begitu pihakmu menunjukkan tanda-tanda kekalahan, sekelompok orang akan langsung mengerumunimu. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Yun Li muncul dan keluar dari tangga. Ketika dia melihat kekuatan Chen Ping terus pulih, dia berkata dengan panik. Kau tidak bisa mati. Bagaimana keadaanmu di tangga itu? Chen Ping bertanya. Oh, jangan bahas itu. Dunia di dalam tangga telah berubah. Rumah abadi telah hilang. Aku bertahan di lantai 4 sampai sekarang, dan tidak ada cara untuk melewatinya, jadi aku keluar. Yun Li mendesah. Kakak Yun Li, lindungi aku dulu. Aku harus cepat pulih. Ada banyak orang di sekitar sini yang menatapku dengan penuh nafsu. Chen Ping meminta Yun Li untuk melindunginya. Jika tidak, jika seseorang menyerang Anda saat Anda sedang dalam pemulihan, Anda akan mendapat masalah. Oke, Yun Li mengangguk. Tepat ketika Chen Ping pulih, Lin Kevan, Xuan Bin dan yang lainnya muncul bersama orang-orang dari kota Sun Mun. Mereka mengikuti Lian Sanmen dalam bertarung melawan keluarga Huo dan awalnya berada di posisi unggul. Namun, tindakan 8 pendekar pedang Gunung Iblis membuat pihak kota Matahari dan Bulan langsung merasakan tekanan. Dalam pertempuran ini, 5 biksu transformasi abadi tewas di kota Matahari dan Bulan, dan bahkan Chang Yue pun tewas di bawah pedang lawan. Namun, Lian Sanmen dan keluarga Huo tidak jauh lebih baik, dan mereka juga kehilangan banyak guru. Chen Ping memandang Lin Kevan dan yang lainnya, yang hampir semuanya terluka, dan matanya penuh amarah. 4 istana Hades, 3 gerbang, keluarga Huo. Dia ingin membuat kekuatan ini menghilang dari dunia surga dan manusia selamanya. Di depan dada Chen Ping, kristal naga mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan teknik jantung konsentrasi mencapai tingkat yang gila. Semua energi yang dapat diserap di seluruh tanah Wuwang mengalir ke tubuh Chen Ping. Bahkan tangga menuju surga, yang tadinya kokoh seperti batu, bergetar sedikit pada saat ini. Mata Chen Ping berubah menjadi merah darah. Setelah raungan marah, langit dan bumi Wuwang Len langsung tertutup oleh awan gelap. Setelah melihat pemandangan mengerikan ini, semua orang berhenti. Apa ini? Awan petir. Mungkinkah Tuan Chen akan menerobos lagi? Li Chunfeng menatap awan gelap yang menutupi langit dengan heran, perasaannya luar biasa. Anda harus tahu bahwa Chen Ping baru saja membuat terobosan. Jika dia berhasil lagi sekarang, itu sungguh keterlaluan. Yun Li, Lin Kevan dan yang lainnya menatap Chen Ping dengan kaget. Pada saat ini, Chen Ping seperti orang gila, matanya merah, dan aura pembunuh yang haus darah di tubuhnya sepertinya ingin membantai seluruh dunia surga dan manusia. Tuan Muda Ming menatap dunia yang tiba-tiba menjadi gelap, dan alisnya sedikit berkerut. Ming Sao, apakah Chen Ping akan menerobos? Huo Zhenfeng bertanya dengan kaget saat dia merasakan awan guntur menutupi langit. Awan petir yang mengerikan. Bagaimana mungkin awan petir seperti ini bisa memicu terobosan seorang kultivator Mahayana? Qian Xiaohan juga terkejut. Ming Sao tidak berbicara, tetapi menatap Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng. Apakah kalian masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Kedua pria itu saling memandang dengan ekspresi canggung. Mereka juga kehilangan banyak ahli dalam pertempuran dengan Sun Moon City. Jika 8 pendekar pedang Gunung Iblis tidak bergabung dengan mereka,
kerugian mereka pasti akan semakin besar. Sekarang setelah pertempuran besar, semua orang berada dalam kondisi lemah. Melihat pertempuran mengerikan di hadapan mereka, jika mereka ikut serta, mereka mungkin akan mati hanya dalam beberapa ronde. Ming Shao, meskipun aku tidak bisa bertarung lagi sekarang, aku bersedia memanggil leluhur keluarga Huo dan bertarung untukmu dengan seluruh kekuatanku. Huo Zhenfeng berkata. Tuan Muda Ming mengangguk puas, dan dengan lambaian tangannya, sekantong besar batu peri muncul di depan Huo Zhenfeng. Di sini ada 500.000 batu roh abadi. Ada cukup sumber daya bagi mereka yang setia kepada 4 dunia bawah. Tuan Muda Ming berkata dengan cara yang sangat sok. Huo Zhenfeng mengambil tas penyimpanan itu dengan tangan gemetar, merasa amat gembira. Dengan 500.000 batu peri ini, keluarga Huo akan mampu melatih lebih banyak master untuk mencapai alam keabadian.